Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Adapun materi kita pada hari ini yaitu peradaban awal di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban awal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat di Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan sistem kepercayaan. Aspek-aspek kehidupan tersebut telah ada sejak awal keberadaan manusia di Indonesia. Peradaban manusia diawali dengan budaya berburu dan meramu. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu pengertian dari masa praaksara? Masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Ya, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan sama sekali. Selanjutnya yaitu konsep berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Yang pertama adalah diakronis. Secara etimologi, kata diakronis berasal dari bahasa Yunani yaitu dia serta kronos. Adapun dia mempunyai arti melampaui, melalui ataupun melintas. Sedangkan kronos mempunyai arti waktu. Jadi dapat diartikan bahwa diakronis merupakan suatu hal yang mempunyai melampaui dan juga melintasi batas waktu tertentu. Adapun secara umum, diakronis merupakan suatu cara untuk berpikir secara runtut, kronologis di dalam menganalisis atau meneliti sesuatu hal tertentu. Selain itu, konsep berpikir diakronis. Adapun ciri-ciri dari konsep berpikir diakronis yaitu yang pertama sifatnya dinamis, yang kedua melebihi, menekankan pada proses durasi, yang ketiga digunakan di dalam ilmu sejarah, yang keempat memanjang, yang kelima terus bergerak, dan yang keenam adalah naratif. Saja contoh izin bertanya. Ya, silahkan. Saja contoh diakronis dalam sejarah. Adapun contoh dari diakronis dalam sejarah itu yang pertama adalah pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Yang kedua adalah pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai dengan 20 November 1945. Yang ketiga terjadinya perang di Ponegoro yang terjadi pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Dan yang terakhir adalah revolusi fisik di Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua adalah sinkronis. Di sini kalian akan membentuk diskusi dan membagi menjadi dua kelompok. Ini dengan ini, yang ini dengan ini. Di sini akan diberi waktu untuk memahami dan membaca materi. Silahkan kalian pahami dan baca materi tersebut. Baiklah, jika dari kalian ingin bertanya mengenai materi atau yang kurang paham mengenai materi tersebut, silahkan bertanya. Jika tidak ada, maka ibu yang akan bertanya kepada kalian. Salah satu dari kalian atau perwakilan kelompok yang akan menjawab pertanyaan dari ibu ataupun siapa yang bisa menjawab saja. Pertanyaan pertama adalah sebutkan ciri-ciri yang terdapat dalam sinkronis. Bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit, kajiannya sangat sistematis, sifat kajian lebih serius dan mendalam, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gala dan karakter. Selanjutnya pertanyaan kedua,
Coba jelaskan cara berpikir sinkronis. Cara berpikir sinkronis adalah dengan memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah mengerti dengan materi kita hari ini. Cukup sekian, kita cukupkan sampai di sini pelajaran hari ini. Selamat bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.